Cak angon, penekno blimbing kuwi, lunyu-lunyu penekno kanggo sepo mengko sore. Hei gembala, aneh anak-anak yang menggembala, naiklah pohon blimbing. Kenapa pohon blimbing? Pohon blimbing itu selalu, buah blimbing itu bintangnya selalu 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu taqrirun bihi wa tauhidan. Assalamualaikum, kembali kita ketemu ya. Kalau di studio sini kita pakai untuk membahas khusus Al-Wafi ya, hadis-hadis syarah kitab Arba'in dari An-Nawawiyah yang ditulis oleh Dr. Mustafa Dib Al-Bukhah Muhyiddin Mistu. Insyaallah kita hari ini ambil atau pilih di hadis yang ke-31, yaitu tentang hakikat zuhud. Mungkin Bapak-bapak dan Ibu-ibu sudah banyak yang mengetahui tentang zuhud ya. Zuhud itu apa? Di sini ada satu khusus bab hadis tentang zuhud, karena ini pentingnya bagi kita di dalam memahami kezuhudan ini sendiri. Ya, ini kita ambil. Oke, gini aja lah ya. Biar tidak terlalu bening. Okay. Baik. Hadis ini adalah hadis yang akan kami bacakan dari Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Ya, dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, dullani ala amal." Tunjukkan aku suatu amal, ya, tunjukkan aku suatu amal. Iza amaltuhu ahabani Allah. Yang jika aku lakukan amal tersebut, maka akan dicintai oleh Allah. Wahabanin nas, dan akan juga dicintai oleh manusia. Qala, berkatalah Rasulullah SAW, ishad fi dunia yuhibbukallah, zuhudlah terhadap dunia, maka Allah pasti akan cinta padamu. Wa'azhad fima indanas, dan zuhudlah terhadap apa yang di tangan manusia. Buhibbukanas, dan pasti manusia akan cinta kepadamu. Hadis Hasan riwayat Ibnu Majah dan yang lain, dan hadis ini Hasan. Baik. Bapak, di dunia ini ya ada sesuatu yang Allah suka, tapi biasanya orang tidak suka. Dan ada juga yang orang suka, tapi Allah tidak suka. Ya. Ada yang Allah suka, tapi orang tidak suka. Apa itu? Misalnya larangan bid'ah, ya, larangan riba, larangan-larangan yang keterkaitan dengan kemungkaran, maksiat dan lain sebagainya. Itu rata-rata Allah tidak suka, tapi orang suka, gitu ya. Ya, itu makanya Allah suka, orang tidak suka, karena larangan-larangan tadi, larangan untuk melakukan kemungkaran. Ya, ibaratnya nahi mungkar. Itu Allah suka, tapi banyak orang tidak suka. Tapi banyak orang suka, sedangkan Allah tidak suka, yaitu melakukan kemungkaran. Jadi yang Allah suka adalah larangan untuk melakukan kemungkaran, tapi ada juga yang Allah tidak suka, ya orang-orang yang mengerjakan kemungkaran. Ada sesuatu yang diciptakan oleh Allah, meski Allah tidak suka, dan ada sesuatu yang tidak diciptakan oleh Allah, meski Allah suka. Sesuatu yang diciptakan oleh Allah, tapi Allah tidak suka. Ya, salah satunya adalah kemaksiatan, penciptaan setan, penciptaan orang-orang ya yang suka berlaku maksiat,
ya, dosa, ya, itu Allah tidak suka tapi Allah ciptakan. Sebagai apa? Sebagai bentuk ujian bagi kita. Tapi ada sesuatu yang Allah suka tetapi Allah tidak ciptakan. Apa itu? Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah sesuatu yang disebutkan oleh Rasulullah adalah persatuan umat. Seandainya Allah mau, ya, seandainya aku mau, katanya Allah di dalam Quran, maka aku ciptakan seluruh umat ini adalah Islam. Tapi kan nyatanya tidak. Ya, berarti Allah tidak menciptakan seluruh umat di dunia ini adalah Islam. Nah, di sini sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa sih sebetulnya yang kalau kita melakukan suatu amalan tetapi kita akan disukai oleh manusia dan kita juga akan disukai oleh Allah? Ya. Memang dari hamiyatul hadis atau urgensi hadis bahwa tidak bisa dipungkiri seorang muslim ya untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat itu, maka ia harus mendapatkan cinta dari Allah dan cinta dari manusia. Ya, cinta Allah tentu saja dapat diraih dengan mengutamakan kepentingan-kepentingan akhirat. Ya, sedangkan kasih sayang sesama manusia dapat diraih dengan tidak serakah ingin memiliki harta dunia yang dimiliki oleh orang lain. Nah, itu inti dari hadis ini. Baik, mufradatul hadis atau arti katanya yaitu begini. Zuhud secara etimologi, di sini kita menjelaskan tentang zuhud. Zuhud secara etimologi adalah menolak sesuatu karena sesuatu tersebut dianggap remeh. Secara etimologi. Sedangkan secara syar'i bahwa zuhud adalah mengambil sesuatu yang halal hanya sebatas keperluannya saja. Ya. Jadi zuhud itu secara etimologi menolak sesuatu karena sesuatu tersebut dianggap remeh. Misalnya, kita sudah dewasa. Mas, kalau kamu bisa dapat proyek ini, aku kasih mobil-mobilan. Kira-kira kita tertarik nggak? Enggak. Karena itu kita anggap remeh. Mobil-mobilan, kalau mobil beneran boleh gitu kan. Nah, orang zuhud itu seperti itu kadang-kadang. Dia tidak menganggap dunia ini sesuatu yang istimewa gitu. Sehingga tidak banyak hal-hal atau iming-iming dunia yang dia inginkan. Sedangkan secara syar'i zuhud adalah mengambil sesuatu yang halal hanya sebatas keperluan. Ya, kalau kita butuh untuk pergi-pergi, misalnya pergi ke suatu tempat dari poin A ke poin B, kita butuh mobil. Mobil seperti apa sih yang kita butuhkan? Nah, ya, apakah mobilnya cukup kijang ataukah harus Ferrari misalnya? Ya. Orang zuhud adalah orang yang mengambil sesuatu yang halal hanya sebatas keperluan. Kalau keperluannya hanya untuk ngantar aja, ngapain kita harus beli Ferrari kan gitu? Ya, gitu ya. Jadi kita tidak mengharapkan lifestyle. Kalau kita punya uang 1 juta, kita tabung 100.000. Kemudian kita punya 2 juta. Maka berapakah yang kita tabung? Banyak orang yang mengatakan kalau 1 juta ditabung 100.000 berarti 2 juta ditabung 200.000. Bukan begitu. Kalau 1 juta kita tabung 100.000, maka kalau kita punya 2 juta, maka yang kita tabung juga tetap harus 100.000. Karena apa? Karena sesungguhnya mohon maaf, kalau 1 juta 100.000 berarti kan kita pakainya 900.000. Kalau 2 juta berarti berapa yang harus kita tabung? Nah, intinya 2 juta dikurangi 900.000. Ya, berarti 1,1 juta yang harus kita tabung. Karena apa? Kebutuhan kita mau 1 juta, gaji kita 2 juta, gaji kita 3 juta, gaji kita tetap 900.000. Seperti ketika 1 juta tadi, 900.000 berarti kebutuhan hidup kita. 100.000 ditabung 900.000 untuk hidup. Ketika gaji naik 2 juta, ya tetap 900.000 kan kehidupan kita. Nah, berarti yang 1,1 juta harus kita tabung. Gitu ya. Ini itu logikanya. Mestinya begitu ya. Kita lifestyle ya. Ya, ini gaya hidup kita harus diperbaiki ya. Baik. Zuhud terhadap dunia bukanlah mengharamkan yang halal dan membuang harta, bukan itu. Akan tetapi zuhud terhadap dunia adalah lebih meyakini keberadaan apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di tangan kita. Jika ditimpa musibah, maka kita lebih berharap untuk mendapatkan pahala. Jadi pada dasarnya zuhud bisa disimpulkan dalam 3 hal. Ya,
Ini menurut Abu Salman Al-Darini berkata, janganlah kamu bersaksi bahwa seseorang itu orang zuhud karena zuhudnya tempatnya di hati. Baik, 3 hal tersebut adalah, jadi zuhud bisa disimpulkan dalam 3 hal. Pertama, lebih meyakini keberadaan yang ada di sisi Allah daripada yang ada di tangan. Karena apa? Allah menjamin rezeki setiap orang. Jadi dia tenang hidupnya. Ya, rezeki itu apa? Seperti burung yang pergi pagi, pulang sore membawa rezeki, itu dijamin oleh Allah. Sekali lagi, yang dijamin itu adalah basic need, kebutuhan dasar, bukan lifestyle, bukan gaya hidup. Ya. Yang kedua, ya, tadi selalu meyakini bahwa Allah menjamin rezekinya. Yang kedua, jika seseorang mendapatkan musibah dalam urusan dunia, misalnya kehilangan harta benda, meninggalnya anak dan lain sebagainya, maka ia lebih berharap akan mendapatkan pahala atas musibah tersebut. Jadi dia yakin ketika dia menghadapi musibah, menghadapi ujian, dia akan mendapatkan pahala. Jadi dia tidak jatuh. Tidak jatuh. Dia tidak meraung-raung dan lain sebagainya. Karena apa? Dia tahu. Ketika saya kehilangan sesuatu, berarti Allah sedang menguji saya. Dan ketika saya diuji, maka saya mendapatkan pahala. Itu orang zuhud. Ya. Baik, Rasulullah SAW menyebutkan, ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu an, hadis, ya Allah, berikanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang bisa menghalangi kami dari maksiat. Ya Allah, Rasulullah minta seperti itu, ya, sehingga bisa menghalangi kami dari maksiat, meningkatkan ketakwaan kami kepadamu, dan menyampaikan kami kepada surgamu, ya, dan keyakinan yang bisa menjadikan kami menganggap remeh berbagai musibah duniawi. Wah, itu keren tuh. Ya, kita tidak menganggap hebat apapun musibah yang menimpa kita di dunia, pun kita tidak menganggap hebat apapun harta-harta yang kita dapat di dunia. Nah, berikut ini adalah beberapa ungkapan dari para ulama seputar zuhud. Ya. Maaf. Tadi yang pertama adalah Allah pasti menjamin rezeki. Yang kedua adalah yakinlah bahwa kita akan mendapatkan pahala dari setiap musibah. Yang ketiga adalah pujian atau cercaan tidak mempengaruhi kita di dalam berpegang teguh kepada kebenaran. Ya, ini adalah merupakan sikap zuhud juga. Zuhud terhadap dunia. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, yakin adalah tidak mengharapkan keridhaan manusia dengan cara yang membuat Allah murka. Jadi jangan demi teman, demi tetangga, demi apa, tetapi kita meninggalkan Allah. Pilihlah Allah selalu. Baik, itu ya. Jadi yang pertama adalah yakin bahwa Allah selalu menjamin rezeki hamba, kita nggak usah kemerungsung. Yang kedua, mendapatkan pahala atas musibah sehingga kita jangan jatuh ketika kita tertimpa musibah. Dan yang ketiga adalah tetaplah berjalan di jalan Allah meski ada cercaan. Karena bagaimanapun juga ketika kita berpegang teguh kepada kebenaran, maka itu yang kita harapkan, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan keridhaan manusia. Berikut ini adalah beberapa ungkapan dari para ulama terhadap zuhud. Yang pertama, Hasan Al-Basri berkata, seorang yang zuhud adalah jika ia melihat orang lain, maka ia akan berkata, ia lebih baik daripada aku. Coba bawa apa kalau jalan ke mall ke apa, wah orang itu luar biasa hebat, saya nggak ada apa-apanya, wah luar biasa dia hebat. Sekarang kita malah justru ingin dianggap hebat. Dengan menggunakan mobil tertentu, dengan menggunakan baju tertentu, kita ingin dianggap hebat dari orang lain. Ini jauh dari sifat zuhud, malah mendekati sifat sombong. Wahab bin Al-Ward berkata, zuhud adalah hendaknya kamu tidak sedih ketika kehilangan dunia dan tidak bangga ketika mendapatkannya. Ya, dapat HP dan hilang HP semua dari Allah. Biasa-biasa aja lagi friend, gitu ya. Kayak tukang parkir katanya, Hakim. Ya. Bahkan Az-Zuhri berkata ketika ditanya tentang zuhud, yaitu dia tidak tergoda oleh yang haram dan tidak tertipu oleh yang halal. Ya. Sufyan bin Uyainah berkata, seseorang yang zuhud adalah jika ia mendapatkan nikmat dan ia bersyukur, dan jika ditimpa musibah, ia bersabar karena akan mendapat pahala. Bahkan Imam Ahmad radhiyallahu anhu berkata, zuhud adalah pendek angan-angan, nggak muluk-muluk, nggak terlalu tinggi-tinggi. Ya, artinya apa? Kalau ketinggian angan-angan yang kita capai, takutnya ketika kita tidak bisa menjenggapainya itu kita akan sakit hati. Kecuali kita mampu.
bisa, nggak apa-apa. Dan tidak serakah terhadap harta yang dimiliki oleh orang lain. Ya, jika ingin ini beda banget dengan kapitalisme. Kapitalisme justru ingin serakah terhadap harta orang lain. Kalau bisa pasar di Indonesia diambil, kalau bisa BUMN di Indonesia diambil, kalau bisa pemerintah Indonesia diambil. Nah, itu adalah orang-orang kapitalisme. Sedangkan orang Islam tidak begitu. Jangan panjang angan-angan. Kita nggak punya Alphard, ya sudah nggak usah macam-macam gitu ya. Kita nggak usah, itu kan cuma sekedar kendaraan yang hanya mengangkat tadi ya. Kenapa kita harus mengangan-angankan itu? Kalau mengangan-angankan yang baik, ya mengangan-angankan masuk surga, mengangan-angankan punya pesantren, malah nggak masalah. Baik, macam-macam zuhud. Ya, sekarang kita akan masuk macam-macam zuhud. Salaful Sholih mengatakan zuhud ada 3, zuhud terhadap kemusyrikan, zuhud terhadap perkara-perkara yang dilarang, dan zuhud terhadap perkara-perkara yang diperbolehkan. Ya, perkara yang pertama dan kedua terhadap kemusyrikan dan terhadap perkara yang dilarang itu wajib. Nah, kemudian zuhud terhadap perkara yang diperbolehkan itu sunnah, ya, tidak wajib lah ya. Ibnu Mubarak berkata bahwa zuhud ada 3 bentuk. Pertama yaitu segala perbuatan dan ucapan hamba hanya karena Allah dan bukan untuk keuntungan duniawi. Yang kedua, hanya membatasi diri pada hal-hal yang manfaat, yang kemarin kita sudah bahas. Min husni islami mar'i tarkuhu malayanihi. Ciri kesempurnaan keislaman seseorang adalah jika ia mampu menghindari dari sesuatu yang nggak manfaat, ya. Menghindari yang mubah-mubah itu mulai kita lakukan. Zuhud terhadap hal-hal yang halal, ya, ini hanya sebatas anjuran, ya. Gitu ya. Zuhud terhadap hal-hal yang halal itu maksudnya nanti akan kita sebutkan, maksudnya ya nonton bola mungkin halal, tetapi kita kurangilah gitu ya, supaya apa? Mengurangi yang nggak manfaat. Ya mungkin manfaat tetapi wasting time juga gitu ya. Manfaatnya apa? Ya terhibur tetapi wasting time. Maka kita mulailah nakal. Ya. Dan Imam Ahmad mengatakan zuhud ada 3 bentuk, yaitu meninggalkan yang dilarang. Ya, ini adalah zuhudnya orang-orang awam, orang-orang yang baru mencari ilmu, ya. Berusaha untuk meninggalkan yang dilarang. Bagus, ya bagus. Yang kedua adalah meninggalkan perkara-perkara yang diperbolehkan akan tetapi melebihi kebutuhan. Ya, ini adalah zuhudnya qawas atau orang-orang khusus. Misalnya menghindari atau meminimais sesuatu yang diperbolehkan tapi melebihi kebutuhan. Misalnya makan itu boleh, tetapi jangan berlebihan. Kita berusaha menghindari agar nggak berlebihan. Apapun yang berlebihan nggak baik. Minum yang berlebihan pun tidak baik. Kemudian yang C, meninggalkan hal-hal yang memalingkan dari mengingat Allah. Ini adalah zuhudnya arifin, yaitu orang-orang yang memahami ajaran Islam dengan sempurna. Misalnya memalingkan dari mengingat Allah. Kita nonton TV, ya seperti kemarin dikatakan, main catur, kalau itu bisa ada azan kita bablas, kita hindari. Hindari melakukan kegiatan-kegiatan di dekat-dekat sholat. Misalnya waktu-waktu sholat, hindari. Itu ya menurut Imam Ahmad. Jadi meninggalkan yang dilarang itu zuhudnya orang biasa, meninggalkan perkara yang diperbolehkan tetapi berlebihan itu zuhudnya orang-orang khusus, akan naik lagi levelnya. Yang ketiga, meninggalkan hal-hal yang memalingkan diri dari mengingat Allah. Ini adalah zuhudnya orang-orang arifin, ya. Oke. Bagaimana langkah-langkah untuk meraih zuhud? Nah, ya. Pertama, kita harus selalu memikirkan akhirat. Orientasi kita harus akhirat minded, bukan dunia minded, oke? Diriwayatkan dari Haritsah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW, pagi ini saya menjadi seorang mukmin yang sebenarnya. Lalu Rasulullah berkata kepadanya, seorang mukmin yang benar itu memiliki hakikat. Lantas apa hakikat keimananmu? Lalu Haritsah menjawab, saya jauhi diriku dari dunia hingga di mataku batu dan permata terlihat sama. Masya Allah, ya. Bisa nggak kita kira gitu? Batu permata dengan batu biasa itu dianggap sama saja. Itu zuhud benar ya. Mau dapat permata, mau dapat batu sama aja dia. Baik, yang pertama adalah memikirkan kehidupan akhirat. Yang kedua adalah menumbuhkan perasaan bahwa kenikmatan dunia dapat memalingkan hati dari zikir kepada Allah. Kalau kita terlalu cinta dunia, terlalu dunia oriented, maka pikirkan bahwa ini pasti ada sesuatu yang memalingkan, memudahkan saya untuk memalingkan waktu saya untuk Allah. Minimal kita akan disibukkan oleh sesuatu yang berhubungan dengan dunia, maka otomatis
kita akan kekurangan waktu untuk Allah. Ya, jadi itu. Kemudian yang C, memahami sepenuhnya bahwa dunia adalah perkara yang tidak ada harganya dan akan cepat sirna. Ya, jika dibanding apa yang ada di sisi Allah. Jadi dunia ini cepat hilang. Umur kita cuma sebentar, ngapain kita ngejar-ngejar yang di situ terlalu banyak? Maka carilah yang di akhirat, karena apa? Akhirat itu adalah abadi. Seandainya dunia ini di sisi Allah sebanding dengan sayap nyamuk, ya, disebutkan seperti itu, niscaya Allah tidak akan memberi minum orang kafir walau seteguk air. Kalau dunia saja setara dengan sayap nyamuk, Allah tidak akan memberi orang kafir dengan air. Tapi nyatanya Allah memberi orang kafir air. Artinya apa? Artinya lebih ringan lagi dari itu, gitu ya. Lebih ringan lagi dari nyamuk. Baik, yang keempat atau yang D, selalu menghadirkan perasaan bahwa dunia adalah terkutuk. Artinya apa? Dunia dan isinya hanya akan menjauhkan manusia dari Allah, kecuali ilmu yang bermanfaat yang di-sharing, gitu ya. Begini kita harus sering-sharing, yang dapat membimbing manusia untuk mengenal, mendekat, dan mengingat Allah. Kita punya dunia, kita punya mikrofon, kita punya kamera, kita punya bisa melakukan podcast, ada mixer dan sebagainya. Tapi kita orientasinya harus orientasi yang akhirat, ya, orientasi yang bisa membimbing manusia, bisa mengamalkan ilmu, ya, bisa mengenal, bisa mendekat dan mengingat Allah. Oke? Baik, jadi itu langkah-langkah untuk mencapai zuhud. Yang pertama, memikirkan kehidupan akhirat, orientasi akhirat oriented. Yang kedua, bahwa kenikmatan dunia dapat memalingkan hati dari zikir kepada Allah. Waktunya kita habis untuk dunia, nggak punya waktu untuk Allah. Yang ketiga adalah dunia ini akan cepat habis dan akhirat ini abadi. Maka carilah yang abadi. Yang keempat adalah menganggap bahwa dunia hanya akan memalingkan kita dari Allah kecuali kita mengamalkan ilmu yang kita dapat di dunia, ya, harta yang kita dapat di dunia agar bermanfaat dan membimbing manusia untuk mengenal, mendekat, dan mengingat Allah. Ya. Baik. Ibnu Rajab Al-Hambali membagi manusia dalam dua golongan. Yang pertama adalah golongan yang mengingkari kehidupan setelah mati, dan yang kedua adalah golongan yang mempercayai adanya kehidupan setelah mati. Ini kenapa ada hubungannya? Karena begini, orang yang mengingkari kehidupan setelah mati, maka dia akan dunia oriented. Ya, orang-orang komunis, orang-orang liberal, orang-orang sekuler, orang barat itu rata-rata ya sudah, setelah mati ini selesai, gitu ya. Setelah hidup ini selesai. Maka dia orientednya adalah oriented dunia. Ya. Quran surat Muhammad ayat 12, dan orang-orang kafir itu bersenang-senang di dunia dan makan seperti makannya binatang-binatang, dan neraka adalah tempat tinggal mereka, ya. Kemudian orang yang kedua adalah orang yang percaya adanya kehidupan setelah mati, sehingga mereka inilah para pengikut para rasul yang dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu orang yang zalim terhadap dirinya sendiri, yang kedua orang pertengahan, dan yang ketiga adalah senantiasa berlomba dalam kebaikan, yaitu fastabiqul khairat. Tentu saja orang yang paling banyak adalah kelompok yang pertama, orang yang suka zolim nih pada diri sendiri, ya, karena mereka sebetulnya tahu ada kehidupan setelah mati, tetapi mereka masih berkutat pada kesenangan-kesenangan dan dunia oriented juga, ya. Padahal dunia itu hanya untuk menopang saja sebenarnya, ya. Kehidupan untuk akhirat, untuk sanggup, ya. Makanya di lagu Ilir-Ilir kan ada Caangon penekno blimbing kuwi, lunyu-lunyu penekno kanggo sepo mengko sore. Gembala, anehan anak yang menggembala, naiklah pohon blimbing. Kenapa pohon blimbing? Pohon blimbing itu selalu, buah blimbing itu bintangnya selalu 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Penekno blimbing kuwi, naiklah ke atas pohon blimbing, ambil itu. Lunyu-lunyu penekno, walaupun licin, walaupun susah untuk menggapai itu, tetaplah naik, usaha. Untuk apa? Kanggo si pemungkus sore, untuk sangu nanti sore. Masya Allah. Lagu Ilir-Ilir itu, ya, itu luar biasa itu, ya. Itu
dikarang oleh para sunan. Ya. Tidak salah, itu yang mengarang adalah Sunan Kalijogo. Ya, sedangkan Tombok Ati itu Sunan Bonang, gurunya Sunan Kalijogo. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anaknya Umar bin Khattab, pernah berkata, setiap kali seseorang mendapatkan dunia, niscaya derajatnya di sisi Allah berkurang, meskipun ia orang yang dermawan. Nah itu ya, itu sehingga kita harus terus untuk mencari yang hubungannya dengan akhirat. Qatadah bin Nu'man radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah bersabda, jika Allah mencintai seorang hamba, dia akan menjauhkan orang tersebut dari dunia. Ya. Seperti kalian menjauhkan orang yang sakit dari makanan dan minuman yang membahayakan. Hadis riwayat Tirmizi. Masya Allah. Jadi Rasulullah bersabda, jika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan menjauhkan orang tersebut dari dunia. Sebagaimana kalian menjauhkan orang yang sakit dari makanan dan minuman yang membahayakan orang tersebut. Ini yang penting. Ya. Dan banyak sekali hadis-hadis lain terkait dengan tersebut. Lalu bagaimana cara mendapatkan mahabbah atau kecintaan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Cinta Allah bersikap zuhud terhadap dunia karena Allah mencintai orang-orang yang menaatinya. Zuhud terhadap dunia membatasi kehidupan yang ada hubungannya dengan dunia. Yang ketujuh, mendapatkan kasih sayang sesama manusia. Bagaimana cara mendapatkannya? Yaitu zuhud terhadap yang dimiliki oleh orang lain. Sebaliknya, jika kita menginginkan apa yang mereka senangi, ya, maka mereka akan membenci kita. Ya. Siapakah pemimpin kalian? Mereka menjawab Hasan al-Basri. Ia bertanya, dengan cara apa ia menjadi pemimpin kalian? Mereka menjawab, orang-orang yang membutuhkan ilmunya, sedangkan ia tidak memerlukan dunia yang mereka miliki. Ya. Artinya apa? Artinya ketika beliau men-share ilmu, beliau tidak membutuhkan uang. Ya, makanya kita tidak bisa untuk meminta-minta. Oh, minta apa? Saya kan sudah share. Kita minta uangnya dong, nggak bisa. Ya, jangan seperti itu. Hasan Basri seperti itu. Termasuk zuhud terhadap manusia adalah ketika ada seorang sukses, kita jangan halangi kesuksesan dia. Ya, karena itu. Ya kita juga ngapain sih, kita juga nggak butuh kesuksesan dia. Ya, jangan berusaha untuk merebut itu. Itu kesenangan dia, jangan disukai. Otomatis itu juga akan zuhud kepada manusia. Artinya manusia tersebut pun akan suka kepada kita, insya Allah. Ya. Jadi 4 kunci zuhud Hasan al-Basri. Sekali lagi, ya, ada juga sebentar ya sebelumnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata kepada teman-temannya, salat, puasa, dan jihad kalian lebih banyak dari yang dilakukan oleh para sahabat. Ya. Akan tetapi kebaikan mereka lebih banyak daripada kalian. Lalu mereka bertanya, loh, kami kan lebih banyak salat puasanya, kenapa kok kami lebih sedikit pahalanya? Lalu Ibnu Mas'ud berkata, mereka lebih zuhud daripada kalian, dan mereka lebih mementingkan akhirat daripada kalian. Mereka mendapatkan banyak harta dunia. Mereka mendapatkan banyak harta dunia, akan tetapi harta itu mereka belanjakan untuk perjuangan Islam. Bisa nggak kita sekarang seperti itu? Itu yang jadi pertanyaan kita semua ya. Apakah kita bisa lebih berzuhud terhadap seperti itu atau tidak? Nah, ini yang menjadi PR kita semua tentu saja ya. Kalau seandainya kita belum bisa, memang kita harus terus berlatih, oke? Ini lampunya kita terangin dulu ya. Oke. Oh, susah juga ya. Oke, nggak apa-apa. Udah mau sore, memang sudah jam 5:30. Oh ya, ada zuhud yang tidak benar. Ya. Zuhud yang tidak benar itu apa? Zuhud yang benar adalah seperti yang dijelaskan sebelumnya. Sedangkan zuhud yang tidak benar adalah menolak semua jenis kenikmatan dunia dan tidak mau merasakannya sedikit pun. Ya, karena ini Rasulullah juga pernah disebutkan sebagai orang yang hulu, yang berlebihan. Itu juga nggak boleh. Ya Rasulullah, aku tidak makan, aku puasa tapi tidak makan, aku tidak menikah, aku nggak pulang-pulang dari masjid. Rasulullah, bukan seperti itu. Puasa aku pun berbuka, kemudian aku juga menikah, dan aku juga melakukan aktivitas lain kan. Rasulullah tidak hanya di masjid saja. Otomatis disinilah yang disebut sebagai
bukan menolak semua jenis kenikmatan dunia dan tidak mau merasakan sedikit pun. Ya, bukan seperti itu. Kemudian zuhud seperti ini, zuhud yang seperti yang disampaikan tadi, yang salah tadi, ya, menolak semua jenis kenikmatan dunia, inilah yang membuat Abbasiyah lemah. Mereka mengenakan baju compang-camping dan tidak mau bekerja. Nah, inilah sehingga peradaban juga tidak begitu bagus di akhir-akhir Abbasiyah. Padahal Islam sama sekali tidak menghendaki perilaku hina yang membawa kehancuran tersebut. Baik, umat Islam dewasa ini telah bisa menjauhi pemikiran seperti ini. Mereka berusaha berlomba-lomba untuk mendapatkan keuntungan dunia yang halal. Bahkan ada kekhawatiran berakibat lupa akhirat. Ya. Karenanya kita harus selalu berusaha mencari sarana yang dapat meningkatkan kita kepada Allah. Sebagai penutup, ada 4 kunci zuhud. Ya, ada 4 kunci zuhud dari Hasan Al-Basri. Yang pertama, aku tahu rezekiku tidak mungkin diambil oleh orang lain, sehingga hidupku tenang. Ya. Yang kedua, amalku tidak mungkin dilakukan oleh orang lain, sehingga aku sibukkan dengan beramal. Ya. Kalau itu proyekku, ya mesti aku akan dapat proyek itu, gitu ya. Yang ketiga, aku tahu Allah melihatku, sehingga aku malu untuk maksiat. Yang keempat, aku tahu kematian menantiku, karenanya ku persiapkan bekal untuk berjumpa dengan Robku. Orientednya seperti itu. Itu saja yang bisa kita sampaikan di hadis ke-31 mengenai masalah hakikat dari zuhud. Insya Allah bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Jazakallahu khairan katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.